Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur terindah, puji termegah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar kita dari sesuatu yang tentunya insya Allah membuat kita semakin baik lagi dan semakin tidak gampang untuk berputus asa. Belajar dari apa? Belajar dari pensil yang setiap kali kita gunakan. Muhasabahnya kita terkait tentang pensil. Yuk sama-sama kita lihat. Ketika pensil ini dipegang oleh adik kita atau anak kecil, apa yang dihasilkan? Maka pensil tersebut akan menghasilkan apa? Coretan-coretan yang tidak jelas. Namun jika pensil tersebut dipegang oleh pelukis yang handal, pelukis yang ternama, maka tentu pensil tersebut apa jadinya? Tentunya akan menghasilkan karya yang besar, akan menghasilkan tentunya sesuatu yang sangat takjub, membuat kita terlihat sangat kagum karena mahakarya yang bernilai sangat tinggi. Kita pun demikian. Ketika kita hari ini dalam kehidupan, dalam keseharian kita, ketika kita memiliki pembimbing kita seperti hanya pensil yang kita punya, maka sebetulnya pembimbing kita seorang yang kita tentunya hormati, tentunya kita segani, kita membutuhkan arahan-arahannya, maka itulah yang tentunya akan mempengaruhi kita. Tentu kita sebagaimana cerminan orang yang membimbing kita. Kalaulah orang yang membimbing kita orang yang baik, maka tentunya kita akan menjadi baik. Namun tentu ketika pembimbing kita tidak tepat, maka kita akan menjadi orang yang tidak tepat. Maka yuk sama-sama cari orang yang tepat dalam membimbing kita, mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, muhasabah berikutnya terkait tentang pensil ini. Maka ketika kita memahami pensil ini senantiasa nurut siapapun yang memegangnya. Entah dipegang oleh anak kecil, entah dipegang oleh orang dewasa, entah dipegang oleh tentu yang lansia, maka pensil akan nurut kepada siapa yang memegangnya. Kita pun demikian. Maka ketika kita sudah mendapatkan pembimbing yang tepat, seseorang yang tepat dalam membimbing kita, maka seyogianya kita tentunya mengikuti dan taat, nurut, belajar kepadanya dengan sebaik-baiknya. Karena insya Allah memiliki kebaikan-kebaikan untuk kita. Maka taatilah dia, turutilah, dan sami'na wa ata'na kepadanya. Kemudian ketika pensil ini, juga kalau kita lihat, bisa menghasilkan tadi kualitas yang sangat tinggi, mahakarya yang sangat tinggi. Namun pun ketika mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, kualitas yang sangat luar biasa, namun tentu membutuhkan proses. Ketika pensil membutuhkan peruncingan, yang tentunya dalam proses peruncingan kita terasa sakit, merasa proses ini begitu menyakitkan, maka disitulah introspeksinya kita. Nasihat terkadang membuat kita sakit. Kritik terkadang membuat kita menyakitkan. Kritik ternyata membuat kita menyesakkan. Padahal sejatinya kritik, masukan, saran adalah untuk kebaikan kita juga. Maka muhasabahnya kita terhadap pensil adalah
ketika pensil ini juga dilengkapi oleh penghapus? Apa analoginya ketika pensil dilengkapi oleh penghapus? Maka sebetulnya saat kita pun memiliki kekeliruan, memiliki hal yang salah, maka harus diingatkan, harus kita berbenah. Seperti pensil, tentunya ketika ada goresan dihapus oleh penghapus. Muhasabahnya, tentu poin daripada inti pensil tersebut. Yang utama dari pensil, apanya? Tentu isinya. Yang utama dari pensil adalah hasilnya. Yang utama, yang tentunya sebagai introspeksinya kita, maka pilih pensil yang isinya kuat, isinya kokoh, yang tak mudah goyah. Maka begitulah dalam hidup kita. Tentu ketika kita mempercantik diri kita, menguatkan diri kita, maka kita akan menjelma sebagai lahiriah yang indah. Begitu pula zahir kita, baik jasmani dan ruhani kita. Maka juga jangan pernah juga memandang lahiriah kita. Yuk, terkadang batiniah kita boleh jadi orang yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk tinggalkan yang jelek. Kembali untuk kita berhati-hati. Kenapa? Ketika contoh pensil pun akan patah, pensil pun akan makin memendek, maka tentunya akan habis. Maka goreskanlah, hasilkanlah hal-hal yang indah, torehkanlah hal-hal yang luar biasa. Maka tentunya semangat kita untuk meniru. Patah bukan berarti akhir segalanya, rusak bukan berarti akhir segalanya, kehabisan bukan berarti akhir segalanya. Masih bisa diruncingkan, masih bisa diasah, masih bisa diganti dengan hal-hal yang baru. Ya, kita pun boleh jadi putus asa, mungkin lemah, letih, maka namun dalam hidup ini itulah fase-fasenya kita. Apakah kita boleh lelah? Boleh. Apakah kita boleh beristirahat? Boleh. Tapi namun tentunya dalam hidup ini kita tetap tidak boleh menyerah. Bolehlah lelah, tapi jangan menyerah. Dan belajar untuk tidak putus asa, belajar untuk lillah, insya Allah. Dari lillah tidak akan lelah, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.